Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bapak doakan kalian sehat walafiat, tetap semangat walaupun kita belajar di masa pandemi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita memulai aktivitas kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak menjelaskan materi kita hari ini, seperti biasa, Bapak akan menampilkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Tujuannya apa? Silakan kalian amati. Oke? Tujuan ini akan dapat berjalan dengan efektif jika kalian dapat mengintegrasikan dengan IMTA. Khusus untuk pembelajaran hari ini, Bapak integrasikan IMTA, yaitu dengan mengambil Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-66. Kenapa Bapak integrasikan ini? Jika kalian mencermati, ternyata di dalam Quran kita disuruh untuk mempelajari peristiwa, ya, mempelajari peristiwa masa lampau. Nah, peristiwanya seperti apa? Ini akan berkaitan dengan tema hari ini. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Bagaimana saat Indonesia diduduki Belanda, tapi seketika juga sirna setelah Jepang datang. Karena Jepang saat menduduki dataran Asia, terutama Asia Tenggara sampai ke Indonesia, itu dengan sangat cepat. Sehingga pasukan sekutu baik Amerika, Inggris, Australia yang berkumpul di Jawa yang dikenal dengan Abdakom itu tidak ada efeknya sama sekali. Bahkan dalam pertempuran Laut Jawa pun mereka porak-poranda sehingga mereka harus lari ke Australia. Nah, dari pendudukan Jepang ini kita mengenal bagaimana pahitnya pendudukan Jepang, bagaimana manfaatnya. Kemarin sudah kita pelajari. Nah, pertemuan kita di hari ini kita membahas mengenai proklamasi ya. Bagaimana proklamasi ini dapat berjalan, kenapa bangsa kita bisa merdeka, apa sebabnya, rangkaiannya bagaimana, kalian dapat mengetahuinya setelah kalian menyaksikan slide berikut ini. Mengenai peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahwasannya proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perkembangan politik dunia pada pertengahan tahun 1945. Jepang yang saat itu berkuasa di Indonesia mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Kekalahan Jepang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh para pemimpin bangsa dengan cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu rangkaian peristiwa menjelang proklamasi yang pertama adalah janji dari Koiso. Sejak pertengahan tahun 1944, sikap pemerintah Jepang terhadap Indonesia mulai berubah. Perubahan sikap tersebut tampak ketika Perdana Menteri Kuniaiki Koiso menyampaikan sebuah pernyataan di dalam sidang ke-85 di dalam parlemen Jepang, di mana pada tanggal 7 September 1944 Koiso mengumumkan bahwa wilayah Indonesia kelak diberikan atau diperkenankan untuk merdeka. Lalu setelah adanya janji dari Koiso, maka dibentuklah BPUPKI. Pembentukan BPUPKI merupakan langkah konkret dari pemerintah Jepang atas janji dari Koiso. Tepat pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada selaku Kepala Pemerintah Militer Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki dan mempelajari hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia. Pengaruh Jepang sendiri dalam BPUPKI itu sangat kuat, dibuktikan dengan susunan kepanitiaannya. Lalu setelah BPUPKI terbentuk, melakukan beberapa kali sidang, dan tepat pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI melaporkan hasil rancangannya. Maka dengan diterimanya laporan BPUPKI, maka
pada saat itu juga BPUPKI resmi dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Diganti dengan PPKI, di mana anggota PPKI itu berjumlah 21 orang. Terdiri atas 12 orang Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, dan 1 orang perwakilan Kalimantan, 1 orang perwakilan Sunda Kecil, dan 1 orang dari Maluku, serta 1 orang dari keturunan Cina. Lalu mengenai kekalahan Jepang dan kekosongan pemerintahan, Kaisar Hirohito menyatakan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, lalu bagaimana detik-detik mengenai terjadinya peristiwa proklamasi? Ternyata ada sedikit perbedaan antara golongan muda dengan golongan tua tentang kemerdekaan. Para pemuda menganggap bahwa PPKI dibuat oleh Jepang sehingga khawatir bahwa kemerdekaan Indonesia itu dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Lalu karena adanya perbedaan antara golongan tua dengan golongan muda, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana tepat pada pukul 3 dini hari, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta dari Jakarta ke Rengas Dengklok untuk mempersiapkan kemerdekaan. Lalu pukul 8 pagi, golongan tua menyadari ternyata Soekarno dengan Hatta itu sudah tidak ada di Jakarta, sehingga golongan tua itu mengutus Ahmad Subarjo untuk ke Rengas Dengklok menjemput Soekarno. Atas jasa Ahmad Subarjo ini, beliau rela menjadikan jaminan bahwasanya tepat di tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi akan dilaksanakan. Ya. Lalu di pukul 12 malam, setelah menyetujui waktu proklamasi, para pemuda melepaskan Soekarno dan Hatta. Mereka sampai lagi di Jakarta pada tengah malam. Lalu setelah dini hari, Soekarno dengan Hatta dibantu oleh tokoh lain menyusun proklamasi. Lalu tibalah pada pukul 10 pagi di tanggal 17 Agustus, maka Soekarno dengan Hatta beserta tokoh-tokoh yang lain itu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Inilah yang menjadi pedoman kita dalam bernegara, dalam menentukan masa depan bangsa. Baik, bagaimana tadi penjelasan Bapak mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jadi, kalau kita melihat ke belakang, bagaimana bangsa ini bisa merdeka, kita harus mengetahui dulu. Ternyata saat Indonesia diduduki Jepang, Indonesia itu mendapatkan janji surga oleh Jepang. Ya, tepatnya pada saat pemerintahan Jepang dipimpin oleh Perdana Menteri Koiso, di mana Perdana Menteri Koiso itu menjanjikan bahwasanya suatu saat Indonesia itu akan merdeka saat Jepang berhasil memenangkan Perang Asia Pasifik. Sehingga pada tanggal 7 September 1944, tokoh-tokoh dari Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan lain-lain itu dikirim ke Dalat untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, janji itu diakumulasikan dengan pembentukan badan-badan untuk mempersiapkan dasar negara. Ada BPUPKI, ada PPKI. Nah, sayangnya ternyata di tanggal 15 dan tanggal 16 setelah datangnya tokoh-tokoh dari Dalat, di Indonesia ini ada sedikit perbedaan antara golongan tua dengan golongan muda. Sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Tanpa peristiwa itu, mungkin proklamasi tidak akan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya saat kita menginginkan suatu perubahan, maka jalankan dengan konsisten. Fakta di lapangan seperti apa itu bisa kita lawan dan bisa kita perjuangkan. Seperti perkataan tokoh kita, ya, presiden keempat kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau berpesan, jika kamu ingin melakukan perubahan, maka lakukan itu. Lawan sebuah kenyataan. Jika kau yakin, lakukanlah. Itu pesan yang sangat mendalam. Kalian sudah dewasa, bisa mencerna informasi, maksudnya seperti apa, bahwa percaya kalian bisa. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.